Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Wah, kayak etos bahasa Inggris ya. Come back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Ali Rahmat Petani Gedang. Semangat dulur, jadi petani pisang. Jangan gentar, jangan minder, tetap dalam perawatan setiap hari. Nah, untuk episode pagi ini kami akan membahas mengenai tentang daun pisang. Seberapa perlukah kita mengurangi daun, dan waktu atau timing yang tepat itu kapan di saat kita untuk pengurangan daun. Oke, lanjut dulur, simak terus sampai habis dan jangan skip ya, biar tidak gagal fokus, tidak gagal paham. Semoga panjenengan yang ada di sana tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kompak selalu, petani Nusantara Indonesia. Salam petani. Oke dulur, di sini kami akan membahas satu poin mengenai tentang daun dulur ya. Nah, untuk yang mulai tanam sampai panen itu sekiranya perlukah daunnya dikurangi, dan sekiranya kapan yang tepat daun itu dikurangi. Oke. Aduh, ini sorry dulur, ini nempel. Sebentar saya betulin dulu dulur. Ini bisa bikin buahnya kurang bagus kalau kena benturan. Oke. Jadi untuk daun dari mulai tanam sampai menjelang montong, kalau memang daun itu tidak mengering, kalau daun itu memang masih terlihat seger, tidak perlu istilahnya dirampasi ataupun dikurangi daunnya. Itu dulur. Jadi biarkan aja mereka mereka tidak, sebelum mereka patah ataupun kering tidak usah dikurangi. Kecuali memang kalau aritnya kurang tajam. Kecuali kalau daunnya itu sudah kering dan patah, itu perlu kita lakukan untuk pengurangan dulur gitu. Seperti itu dulur. Bau besar-besar dulur buahnya. Sangat mantap-mantap. Jadi kita ulangi lagi. Untuk pengurangan daun dari mulai tanam, baik maupun dari anakan maupun dari polybag, selama daun itu tidak kering, selama daun itu tidak patah, biarkan aja mereka, tidak usah dikurangi daunnya sampai menjelang montong. Terus pada saat montong, bagaimana pengurangannya? Teknik pengurangannya daun pisang ketika yang sudah siap montong gitu dulur ya. Jadi ketika menjelang montong, jenengan harus tahu perilaku atau memperlakukan pohon pisang kita. Misalnya buahnya besar-besar dan jantung ontongnya besar, buahnya mantap, itu daunnya misalnya ada 13 atau 14, itu bisa dikurangi 2 ataupun 3. 9 sampai 11 sudah cukup daunnya dulur. Dilihat dulu kondisi pisangnya seperti apa. Kalau pisangnya itu kurang begitu maksimal, nggak begitu gede, itu nggak masalah, cukup 7 atau 8 batang daun aja sudah cukup. Nggak perlu banyak-banyak banget. Jadi mulai tanam sampai siap montong itu, kalau memang daun itu masih terlihat fresh dan segar,
tanahnya subur, ndak ada yang kering daunnya, ndak ada istilahnya yang patah-patah, kok kayak lagu aja patah-patah. Itu ndak perlu kita kurangi daunnya, biarkan aja. Kecuali gulma yang ada di bawahnya itu memang harus bersih ya, biar makanan yang harus terserap ke pisang itu semua masuk ke buah pohon pisang, tidak terbagi oleh ke gulma-gulma di sekitarnya. Jadi intinya seperti itu. Daun kan banyak pertanyaan, bagaimana daunnya, apa perlukah dikurangi? Kan banyak ada daun yang ada yang subur itu kadang kan tidak ada yang patah. Biasanya Cavendish itu dari nol awal tanam sampai dewasa itu daunnya tetap apa ya istilahnya utuh, tidak ada yang istilahnya kering. Itu biasanya seperti itu. Jadinya tidak perlu dikurangi daunnya, kecuali di saat menjelang montong saja. Oke, itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah montong, ontongnya jumbo, nah, daunnya terlalu lebat, pada saat itulah timing yang tepat untuk mengurangi daun. Mungkin bisa disisakan 10 ataupun sampai 11 helai daun, batang daun aja. Juga banyak faktor fungsinya juga, mengurangi beban juga, dan nanti untuk fokus ke pembesaran buahnya juga. Jadi tidak perlu terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Misalnya pohonnya jumbo, mantap. Nah, bukan saya, mohon maaf, bukan saya ini maksudnya pamer pisang besar enggak, tapi ini buat contoh aja. Misalnya jenengan pohonnya jumbo seperti ini, ternyata daunnya hanya 7, misalnya tinggal 7, dikurangi ya jangan dulur. Pohonnya besar, pohonnya cuma 3 atau 4, ciri-cirinya kan nanti terlihat kalau pisang ini calon besar. Terus daunnya jangan dikurangi. Kalau sudah cuma 7, 8 ya biar aja. Nanti jadi gimana ya, wong pohon apa jantung ontongnya besar kok daunnya cuma 4, ya enggak, istilahnya enggak berimbang namanya itu. Nanti ya minimal itu 9 sampai 11 itu pantas. Ini aja tinggal berapa daun ini ya. Ini karena kering saya ambil, karena kering ini. Kalau enggak kering kita enggak ambil, karena ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 6 batang yang tersisa daunnya. Ya alhamdulillah posisi pisangnya sudah siap panen ya, jadi biarpun tinggal 6 ini enggak masalah. Ini sudah terlihat sudah normal tumbuhnya, dan ini Sabtu besok kita panen. Banyak temennya, ada sekitar 6 sampai 7. Jadi gitu dulu. Gede-gede dulur. Gede-gede nyenengno. Mangan loro durung sarapan nggih, wareg, ngombe kopi, mangan gedang. Mantap dulur. Kompak selalu nggih. Intinya seperti itu dulur. Ya sambil guyon-guyon titik nggak apa-apa. Jadi di samping kita itu berbagi, kita juga sambil bercanda ria ya, biar nggak terlihat sepaneng gitulah, nggak perlu, santai, rileks tapi pasti ya. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Daun mulai tanam 0 sampai tumbuh dewasa, kalau daunnya itu masih sehat, jangan dikurangi, biarkan saja. Kecuali daunnya itu kering ataupun daunnya sudah ada kemerah-merahan itu, mau dibuang enggak masalah. Oke, nanti next untuk kita sambung ke berikutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tips sederhana perawatan daun pisang, kapan waktunya ngurangi, kapan timing yang tepat untuk pengurangan daun, saya rasa sudah cukup paham ya.
ketika montong. Dan ontongnya kita lihat dulu. Kalau ontongnya jumbo berarti itu calon pisangnya besar dan mantap. Jangan banyak-banyak ngurangi daunnya. Kita sesuaikan dengan buah pisang kita nanti biar seimbang gitu loh. Intinya harapan kami itu hanya untuk keseimbangan buah dan daun. Oke ya. Terima kasih, salam kompak selalu petani Nusantara Indonesia dan semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga sehat, kompak, sehat jasmani, rohani, rezeki melimpah, anak, istri, semuanya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.